Nah, bayangin ketika kalian menstruasi darah haid pertama, kalian disuruh cuci muka pakai darah tersebut. Oh my god. Hai guys. Nah, di video kali ini aku bakal ngasih tahu beberapa mitos tentang menstruasi di berbagai negara. Oke, sebelum itu, yang belum subscribe, ayo guys subscribe channel aku dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini dan aktifkan lonceng. Jangan lupa juga buat like video ini. Oke guys, jadi sebelumnya ini tuh cuman mitos di berbagai negara. Jadi aku nggak memaksa kalian sama sekali buat percaya bahwa ini tuh kayak gini gitu di negara lain. Nah, ini tuh tergantung diri kita sendiri ya, percaya apa enggak. Jadi, kita mulai di negara kita dulu nih, di negara Indonesia. Nah, di Indonesia ini, kalian pasti familiar banget sama mitos saat menstruasi ini, guys. Jadi, kalau misalkan kalian lagi menstruasi di negara Indonesia ini kan biasanya kalau misalkan menstruasi nggak boleh motong rambut sama motong kuku nih. Terus katanya darah haid itu adalah darah kotor. Nah, sepengetahuanku sih ya, kalau misalkan darah haid itu menurut aku sih, aku setuju banget kalau itu darah kotor. Tapi kalau misalkan nggak boleh motong rambut ataupun nggak boleh motong kuku, nah jadi aku nggak tahu itu benar apa enggak. Jadi tergantung kalian aja sih guys, percaya apa enggak. Oke, lanjut ke negara Brazil. Nah, jadi negara Brazil ini ada mitos mengatakan bahwa kalau misalkan ada perempuan yang lagi menstruasi atau haid nih, gak boleh menggunakan alas kaki karena itu bisa membuat kalian kram. Nah, jadi di sini tuh di negara ini tuh percaya bahwa kalau misalkan menstruasi nih pakai alas kaki itu bisa membuat kram. Oke, lanjut ke negara Bolivia. Jadi di negara Bolivia ini, kalau misalkan kalian lagi menstruasi atau haid, nah itu kalau misalkan kalian menggendong ataupun memegang bayi, nah itu bisa membuat bayi tersebut sakit. Percaya nggak percaya sih guys. Kalau misalkan kalian punya teman dari berbagai negara ini, kalian bisa langsung tanya aja, bener nggak sih kayak gitu mitosnya, bahwa kayak bener kejadian nggak kayak gitu. Oke, lanjut ke negara Filipina. Nah guys, jadi di negara Filipina ini menurut aku yang paling ekstrim sih. Karena bayangin ketika kalian menstruasi darah haid pertama, kalian disuruh cuci muka pakai darah tersebut. Oh my god. Gak kebayang banget kan gimana rasanya. Katanya itu bisa membuat wajah lebih fresh dan bersih, kayak pokoknya kayak lebih bagus kayak gitu kalau misalkan kita nyuci darah haid pertama. Itu mitos di negara Filipina ya guys. Oke, kembali lagi kepada kalian, percaya nggak percaya, karena ini cuma mitos. Karena menurut aku kalau misalkan kayak gitu sama aja kayak membuat kotor muka nggak sih, karena itu darah kan, darahnya itu kotor kan, makanya dibuang kayak gitu. Jadi mungkin di negaranya percaya kayak gitu guys. Kita nggak tahu ya apakah itu benar atau tidak. Yang mau bisa coba, tapi aku nggak menyarankan ya, sorry, aku nggak menyarankan banget. Oke, lanjut ke negara India. Jadi nih guys, kalau misalkan kalian jadi menantu orang India itu pas haid atau mens itu enak banget asli, karena di negara ini setiap wanita yang menstruasi nggak boleh masuk ke dalam dapur atau nggak boleh masak apapun di dapur. Jadi kalian bisa santai-santai aja gitu, nggak masak. Nah, jadi enak banget gak sih jadi menantu orang India. Oke guys, lanjut ke negara Romania. Nah, di negara ini katanya nggak boleh menyentuh bunga, karena kalau misalkan bunganya disentuh, bunganya itu gampang layu dan gampang mati nih guys. Nah, buat kalian yang masih bingung atau nggak percaya, kalian mungkin bisa tanya teman kalian yang ada di Romania. Bener gak sih kayak gini, atau bener gak sih ada faktanya bahwa kayak gini. Tapi ini kan cuma mitos, jadi tergantung kalian percaya atau enggak. Nah, lanjut ke negara tetangga nih guys, di Malaysia. Di Malaysia ini aku sih setuju ya, di Malaysia ini kayak gini.
Nah, jadi ada mitos mengatakan bahwa kalau misalkan ada perempuan yang haid di negara Malaysia ini, katanya harus mencuci darahnya tersebut sampai bersih banget. Pokoknya sampai bersih. Dan kalau misalkan nggak bersih, kalian bisa didatangin hantu. Oh my god. Nah, jadi aku pernah denger podcast gitu. Nah, jadi di podcast ini bercerita tentang seseorang yang haid gitu. Nah, jadi pas dia ngebuang si pembalutnya, tapi nggak bersih nih guys. Jadi si hantunya itu kayak ada, bener-bener ada hantunya itu kayak ngambil si pembalutnya terus kayak dimain-mainin gitu. Nah, itu tuh terjadi di Indonesia. Aku denger podcast di, terkenal banget sih podcastnya, Duishu Watashi gitu guys. Jadi kalau misalkan kalian penasaran judulnya apa, ntar aku kasih tahu ya. Oke? Oke guys, lanjut ke negara Israel. Jadi di negara Israel ini, kalau misalkan ada perempuan yang lagi menstruasi, itu harus dapat tamparan di wajah. Katanya sih, biar wajahnya itu pipinya merona dan awet muda seumur hidup itu. Ya nggak sih? Ya pokoknya kayak gitu guys, harus dapat tamparan. Menurut kalian sakit gak sih kalau ditampar orang? Ya jelas sakit ya. Jadi ada lagi nih dari negara Israel juga yang mitosnya kayak gini guys. Kalau misalkan ada yang menstruasi terus mandi pakai air hangat, itu katanya akan membuat darah menstruasi mengalir lebih deras. Katanya sih kayak gitu guys. Oke, lanjut ke negara Kolombia. Jadi di negara Kolombia ini tuh hampir mirip sama di negara Indonesia. Mitosnya ya, bahwa nggak boleh motong rambut saat menstruasi dan juga nggak boleh keramas. Abis itu juga nggak boleh minum air es atau minum yang dingin-dingin gitu, karena katanya bisa membuat perut kalian kram. Oke guys, jadi ini tuh cuman mitos di berbagai negara ya. Jadi terserah kalian mau percaya apa enggak. Ini kembali ke diri kalian sendiri. Oke, sampai di sini dulu videonya. Jika kalian suka bisa like video ini dan jangan lupa buat subscribe channel ini ya. Terus dukung channel aku dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya. Jadi kalau aku upload video baru kalian bisa langsung nonton. Oke, bye.